Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor dari pendaki Gunung Arjuna. Kalian tahu nggak? Kalau ternyata aroma terasi yang dibakar itu ternyata disukai oleh makhluk halus. Seperti kisah yang dialami oleh Ubed dan Ical ketika dia mendaki ke Gunung Arjuna via jalur lawang. Untuk cerita lebih lengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai. Good night. Awalnya, mereka berdua ini gak ada niatan sama sekali buat daki ke Gunung Arjuna. Nah, waktu itu mereka berdua ini lagi nongkrong di warung kopi. Dan ketika di warung itu, Ubed ini scroll-scroll sosial media. Dan di situ dia menemukan sebuah postingan orang yang lagi mendaki ke Gunung Arjuna via jalur lawang. "Cal, ini ya Arjuna via lawang," ucap Ubed sambil menunjukkan HP kepada Ical. "Iya Bet, kemarin temanku habis daki lewat jalur itu. Keren juga ya via lawang." "Iya, kata temanku masih alami banget. Tapi ya gitu, jalurnya sepi. Gas yuk kesana, mumpung masih libur kampus nih." "Boleh. Kapan? Enaknya kapan? Sabtu gimana?" Mereka berdua ini emang satu frekuensi. Kalau si Ubed bilang iya, otomatis Ical juga iya. Nah, mengingat waktu itu mereka ini lagi liburan kampus, mereka memutuskan untuk mendaki ke Gunung Arjuna via jalur lawang nanti hari Sabtu, 2 hari ke depan. Singkat cerita, tanpa banyak persiapan, sore itu mereka berdua berangkat dengan mengendarai motor. Jadi bisa dibilang mereka berdua ini adalah pendaki yang tidak begitu memperdulikan fashion. Asal yang dipakai itu nyaman, ya udah pakai aja. Daripada keren-keren tapi nggak nyaman. Setelah menempuh kurang lebih 1 jam perjalanan, sampailah mereka di Pasar Lawang. Di situ mereka berhenti dulu untuk makan di warung. Setelah itu mereka lanjut ke pasar untuk melengkapi logistik yang kurang. Di pasar itu mereka membeli bahan makanan mentah untuk nanti dimasak di gunung. Ada ikan asin, ada lombok, sayur, terasi, dan segala macam. Setelah semuanya sudah terbeli, mereka lanjut berkendara menuju ke pos pendakian. Dan sampai di pos pendakian tepat setelah maghrib. Setelah mendapat izin dari pihak pos, mereka berjalan menuju ke base camp untuk istirahat. Di base camp mereka ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang ada di situ. Dan beberapa orang base camp memberi mereka arahan tentang jalur via lawang ini. Bahwasanya jalur ini cukup sepi dan masih asri. Jadi pihak base camp meminta mereka agar berhati-hati. Di sisi lain, mereka berdua ini belum pernah kesini sebelumnya. Ubed kemudian tanya, "Hari ini yang daki rame nggak?" Kata salah satu pihak base camp, "Ada beberapa pendaki doang, itu pun udah nanjak tadi siang." Setelah itu mereka mengecek peralatan yang akan dibawa. Setelah semuanya dirasa sudah lengkap, mereka bergerak meninggalkan base camp dan memulai perjalanan. Di awal-awal perjalanan mereka melewati kebun teh yang sangat luas. Dan beruntungnya, malam ini terlihat cerah, tidak ada tanda-tanda akan hujan. Setelah melewati perkebunan teh itu, mereka ini mulai masuk ke dalam hutan dan vegetasinya cukup rapat. Setelah melewati hutan itu, sampailah mereka di pos peristirahatan kedua atau pos 2, tepat pukul 8 malam. Karena capek, mereka memutuskan untuk istirahat dulu. Mereka istirahat di dalam bangunan pos. Lalu, Ubed ini mengeluarkan kompor dan nestingnya untuk membuat kopi. Sambil menikmati hangatnya kopi, mereka berdua ini berunding.
nanti enaknya camp di mana. Nah, berhubung waktu itu masih menunjukkan pukul 8 malam, mereka ini memutuskan untuk camp nanti aja di pos 3. Ya, hitung-hitung buat nyicil perjalanan, biar besoknya nggak jauh-jauh. Setelah cukup lama istirahat, Ubed mengemasi peralatan masaknya lagi, dan perjalanan dilanjutkan. Terus berjalan. Ternyata, jarak dari pos 2 menuju ke pos 3 ini jauh banget. Mereka harus jalan melewati rerumputan yang sangat luas dan menanjak. Hingga beberapa kali mereka ini istirahat di jalur karena capek. Cal, pos 3 jauh banget ya? Ucap Ubed sambil nafasnya ini udah ngos-ngosan banget. Iya nih, gila. Tahu gitu kita camp aja tadi di pos 2. Jawab Ical dengan kondisi yang sama. Setelah cukup lama berjalan, sampailah mereka di sebuah tempat datar, yang di situ ada beberapa batu besar. Karena sangat capek, mereka istirahat lagi. Bet, kira-kira pos 3 masih jauh nggak ya? Mana aku tahu, Cal. Orang kita baru pertama kali naik lewat sini. Di situ mereka istirahat cukup lama. Dan karena udah nggak kuat, mereka memutuskan untuk bermalam di sini aja. Di sisi lain waktu itu juga udah larut malam dan suhu juga sangat dingin. Satu tenda mereka dirikan di dekat batu. Kemudian mereka ini mencari kayu bakar untuk dipakai api unggun. Setelah kayu sudah terkumpul, mereka membakarnya sambil masak-masak di depan tenda. Nah, tadi kan mereka sempat beli lombok dan terasi tuh. Di sini Ical punya inisiatif untuk membuat sambal terasi. Tapi cara pembuatannya Ical ini sedikit beda. Sambil menunggu nasi yang belum matang, Ical membakar terasi itu di atas api unggun. Dan ketika dibakar itu, baunya ini sedap banget, pengen cepat-cepat makan. Setelah selesai dibakar, mulailah Ical ini membuat sambal. Dan ketika Ical ini sedang sibuk membuat sambal, tiba-tiba kedengaran ada suara. Suara itu jauh di sebelah kanan. Mendengar suara itu, spontan mereka berdua langsung diam dan langsung melihat ke arah kanan. Suara apa, Bet? Tahu, burung kali. Lalu terdengar lagi suara yang sama. Tapi kali ini jauh dari sebelah kiri. Jadi suaranya itu mirip suara teriakan orang. Mereka tidak begitu memperdulikan soal itu. Mereka mikirnya, ya kali aja itu emang suara burung, atau mungkin suara pendaki lain. Mereka lanjut masak-masak, dan ketika masakan sudah matang, mereka pun langsung makan. Nah, ketika sedang makan itu, tiba-tiba Ical nyeletuk. Nasiku kok banyak rambutnya? Ubed langsung ngeliat ke piringnya Ical. Dan ternyata benar. Di situ ada beberapa rambut. Awalnya Ubed mikirnya itu adalah rambutnya Ical sendiri yang jatuh ke piring. Tapi kayaknya bukan. Karena rambutnya ini cukup panjang. Di sini tiba-tiba Ubed merinding. Karena setahu Ubed, kalau tiba-tiba ada rambut yang gak wajar di dekat kita, itu pertanda ada makhluk halus yang lagi dekat. Ubed tidak memberitahukan hal itu pada Ical, dengan tujuan biar Ical ini gak takut. Ical langsung ngebuang rambut yang ada di nasinya itu. Kemudian dia ini langsung makan. Setelah selesai makan, mereka lanjut ngopi-ngopi di dekat api unggun. Sambil ngopi itu mereka membahas tentang jalur yang sedang mereka lewati ini. Jalurnya benar-benar masih alami dan terbilang sepi. Karena sejak jalan dari pos sampai sekarang, mereka tidak menjumpai satu pendaki pun. Ketika sedang asik ngobrol, tiba-tiba Ubed merasa seperti ada yang meniup bagian tengkuknya dari belakang. Merasakan itu, bulu kuduknya Ubed ini berdiri semua. Dia langsung liatin keadaan sekitar.
Nah, di sini Ubed mulai ngerasa nggak nyaman. Suasana tiba-tiba jadi mencekam, seperti ada sesuatu di dekatnya. Tapi dia berusaha mikir positif aja. Ya kali aja tadi itu adalah hembusan angin. Mereka lanjut ngobrol-ngobrol. Dan sesekali Ubed ini memulai bahan percandaan biar keadaannya ini nggak mencekam. Tidak berselang lama, tiba-tiba mereka ini mencium bau yang aneh. Jadi baunya itu mirip kayak ketela bakar atau mungkin bau belerang. Bet, nyium sesuatu nggak? Iya, kayak ketela bakar. Bukan, ini kayak bau belerang. Ubed semakin merasa nggak nyaman. Karena takut akan terjadi sesuatu, dia bilang ke Ical. Cal, tidur yuk. Udah ngantuk nih. Dingin banget lagi. Duluan aja, aku mau habisin kopi dulu. Ya udah, aku masuk tenda dulu ya. Jangan lama-lama di luar. Besok masih lanjut perjalanan. Ubed kemudian masuk ke dalam tenda dan merebahkan badannya. Aroma belerang itu masih aja kecium sama Ubed. Tapi Ubed mikir positif aja. Mungkin aja ini adalah aroma belerang dari kawah Gunung Welirang. Karena letaknya Gunung Welirang ini bersebelahan dengan Gunung Arjuna. Sedangkan kalau Gunung Arjuna sendiri, itu nggak mungkin. Soalnya Gunung Arjuna ini gunung mati. Tidak lama kemudian Ical masuk ke dalam tenda dan mereka pun tidur. Keesokan harinya, sekitar pukul 7, Ubed ini bangun duluan. Setelah bangun itu dia langsung keluar tenda untuk melihat-lihat pemandangan. Dan pagi itu pemandangannya benar-benar sangat keren. Ubed mengeksplor suasana sekitar camp. Dan ternyata tempat mereka camp ini adalah pos 3. Karena terlihat dari sebuah batu yang bertuliskan pos 3. Walah, ternyata ini udah pos 3 toh. Ucapnya dalam hati. Memang sih, pos 3 jalur Arjuna Via Lawang ini gak ada bangunan posnya. Beda sama di pos 2 tadi. Jangankan bangunan, tanda aja gak ada. Nah, melihat kalau ini adalah pos 3, Ubed merasa lega. Karena setidaknya untuk lanjut ke puncaknya nanti gak jauh-jauh. Dia langsung ngambil kompor dan nesting untuk membuat kopi. Tidak lama kemudian Ical juga keluar dari tenda dan langsung gabung sama Ubed. Ubed memberitahukan pada Ical kalau ternyata ini adalah pos 3. Pagi itu mereka langsung masak buat sarapan. Setelah itu mereka langsung berkemas dan lanjut perjalanan. Perjalanan dilanjutkan sekitar pukul 9 pagi. Di perjalanan, Ical ini sering banget ngeluh karena dia capek. Jadi seringkali mereka ini istirahat di pinggir jalur. Ketika sedang istirahat yang kesekian kalinya, Ubed tanya ke Ical. Kamu sakit, Cal? Enggak tahu nih. Rasanya berat banget kakiku kalau dipakai jalan. Udah santai aja, kita jalannya pelan-pelan. Yang penting sampai. Mereka istirahat cukup lama di sebidang tanah. Dan di situ Ubed berinisiatif untuk mengeluarkan alat masak dan membuat kopi. Sedangkan Ical, dia tertidur dengan posisi selonjoran dan bersandar atas carrier. Nah, ketika sedang sibuk membuat kopi, terlihat ada 5 orang yang jalan naik. 2 cowok dan 3 cewek. Dan ada yang aneh dengan 5 orang itu. Semua orang itu kelihatan sangat pucat dan tanpa membawa peralatan gunung. Pakaian yang dipakainya pun bukan pakaian pendaki. 2 wanita mengenakan daster coklat yang sama persis, sedangkan yang satunya dia pakai sweater biru tua dan kelihatan lebih muda. Sedangkan yang 2 laki-laki, salah satunya memakai kaos putih dan yang satunya lagi dia cuma pakai celana pendek hitam dan jalannya ini membungkuk. Karena mengiranya itu adalah warga kampung yang naik, Ubed nyapa. Monggo Pak, Bu, ngopi dulu.
Tapi jangankan dijawab, ngelihat aja enggak. 5 orang itu terus menatap ke bawah dan terus berjalan. Merasa takut dengan orang-orang itu, Ubed langsung bangunin Ical. Cal, bangun Cal. Ngopi dulu biar nggak capek. Setelah Ical bangun, mereka duduk-duduk sambil minum kopi. Dan di situ, Ubed tidak menceritakan hal tadi pada Ical, biar Ical ini nggak ikut ngerasa takut. Sambil ngopi itu, tiba-tiba Ical bilang ke Ubed, "Bet, badanku kok rasanya sakit semua ya? Belum terbiasa sama jalurnya mungkin. Soalnya dari bawah kemarin, kita nggak ada bonusnya sama sekali. Nanjak terus. Tapi nggak biasanya loh kayak gini. Kuat nggak? Kalau nggak kuat jangan dipaksain. Kuat lah, udah sampai sini, nanggung juga kan kalau nggak sampai di puncak." Sebenarnya Ubed berharap agar Ical ini tidak mau melanjutkan perjalanan, mengingat orang-orang yang aneh tadi. Tapi karena Ical ini masih pengen lanjut, akhirnya ya udahlah. Dia berharap semoga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah cukup lama istirahat, Ubed mengemasi peralatan masaknya dan mengajak Ical untuk lanjut jalan biar nanti nggak kemalaman. Setelah cukup lama jalan, akhirnya mereka sampai di pos 4 yang dinamakan Alas Gombes, kurang lebih pukul 3 sore. Jadi perjalanan mereka dari pos 3 menuju ke pos 4 ini memakan waktu setengah hari, kurang lebih 6 jam. Wajar sih, karena tadi mereka ini seringkali istirahat di pinggir jalur dan jalannya juga sangat pelan. Di pos 4, terlihat ada beberapa tenda pendaki yang sudah camp. Mereka menghampiri salah satu rombongan yang sedang kumpul di dekat bara api. "Permisi mas, ikut nimbrung ya?" "Silakan. Berdua aja nih?" "Iya, berdua doang." "Nanjak kapan mas?" "Nanjak kemarin kita, tapi camp dulu di pos 3. Di sini mereka berunding akan bermalam di mana. Ical memberi saran agar bermalamnya ini ntar aja di Pelawangan. Mengingat dulu mereka juga pernah bermalam di sana ketika mendaki Gunung Arjuna via jalur Purwosari. Di pos 4 mereka ngobrol-ngobrol sama rombongan pendaki itu. Ternyata mereka rombongan pendaki itu baru saja dari puncak dan berencana turun besok. Begitupun pendaki lain yang ada di pos 4. Waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Mereka berdua pamit sama rombongan pendaki itu untuk melanjutkan perjalanan. Sebelum meninggalkan pos 4, mereka ini didatangi sama satu pendaki lain. Pendaki itu memberi mereka pesan. "Mas, mau lanjut ke puncak sekarang?" "Iya mas, permisi ya." "Ya udah hati-hati. Kalau sekiranya ada sesuatu yang aneh di jalan, mending berhenti aja ya, atau balik turun." "Oh, iya mas, santai aja." Mereka bergerak meninggalkan pos 4. Nah, mengingat pesan dari satu pendaki tadi, Ubed ini merasa ada yang aneh. Karena nggak mungkin banget kan, kalau nggak ada sesuatu, nggak mungkin lah pendaki tadi pesan kayak gitu. Dia memfokuskan pikirannya ke hal yang positif. Semoga saja tidak terjadi apa-apa. Tepat matahari surup, mereka mulai masuk ke dalam hutan yang dinamakan hutan lupa diri atau alas lali jiwo. Mereka berhenti sebentar untuk menyiapkan penerangan. Setelah itu kembali berjalan. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba terdengar ada suara teriakan dari arah kanan. Persis dengan suara yang mereka dengar di pos 3 kemarin. "Bet, dengar suara tadi nggak?" ucap Ical. "Iya, kayak suara yang kemarin ya," jawab Ubed. Mereka tidak memperdulikan suara itu dan terus jalan. Tidak berselang lama, suara itu kedengaran lagi. Tapi kali ini dari arah kiri.
Di sini Ubed mulai panik. Takutnya kejadian yang di pos 3 itu terulang lagi. Dia merhatiin bajunya. Kali aja di bajunya ini ada rambutnya. Tapi beruntungnya nggak ada. Dia terus berjalan di belakang Ical. Dan setelah cukup lama berjalan, suara teriakan tadi terdengar lagi. Dari dua arah yang sama dan sama persis. Mereka masih tidak memperdulikan soal itu. Mereka menganggap, ya kali aja itu suara burung. Perjalanan malam ini rasanya lama banget. Hingga sampai pukul 8 malam, mereka ini belum juga sampai di area pelawangan. Karena capek, mereka istirahat di sebidang tanah. Bet, udah lama jalan tapi kok gak nyampe-nyampe pelawangan ya? Tanya Ical. Gak tahu Cal, bentar lagi mungkin. Jawab Ubed. Karena haus, Ubed mengeluarkan botol air minum. Dan suara teriakan itu terdengar lagi untuk yang ketiga kalinya. Setelah yang ketiga kalinya itu, Ubed baru nyadar kalau ternyata tempat mereka istirahat ini mirip banget dengan tempat awal mereka mendengar suara teriakan itu. Jadi tempatnya itu ada sebidang tanah dan terdapat pohon cemara yang cukup besar. Di kanan kirinya rimbun oleh semak. Ubed gak ngasih tahu soal itu dulu ke Ical. Karena takutnya itu cuman perasaan Ubed doang. Dia meletakkan sebatang kayu di dekat sebuah pohon yang cukup besar. Setelah itu, dia mengajak Ical untuk lanjut berjalan. Nah, tidak lama berjalan, mereka melewati tempat itu lagi dengan pohon yang sama dan kayu yang tadi diletakkan Ubed. Cal, berhenti dulu. Kenapa? Ini gak beres. Kita udah ngelewatin tempat ini 4 kali loh. Masa sih, Bet? Kamu tahu dari mana? Itu kayu yang aku letakkan tadi pas kita berhenti. Ucap Ubed sambil menyorotkan senter ke kayu yang tadi dia letakkan. Mereka berdua saling memandang heran. Apa benar tadi jalan kita ini cuma diputar-putar di sini doang? Ucap Ubed dalam hati. Mengingat pesan pendaki di pos 4 tadi, Ical menyarankan agar balik turun aja dan camp di sana. Di sisi lain, waktu itu sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Ubed memberi usul agar lanjut jalan dulu aja. Ntar kalau masih ketemu tempat ini lagi, barulah mereka kembali turun. Ical pun setuju dan mereka lanjut bergerak jalan. Setelah berjalan sekitar 10 menit, di depan terlihat ada sebuah area terbuka. Mereka lekas berjalan menuju ke sana. Sesampainya di sana, ternyata itu adalah pintu keluar dari alas Lali Jiwo dan mereka akan sampai di area pelawangan. Perjalanan melewati alas Lali Jiwo tadi itu udah bener-bener gak masuk akal karena mereka memakan waktu hampir 5 jam. Mereka lekas mencari tempat yang nyaman untuk mendirikan tenda. Setelah itu mereka ini membuat api unggun kecil dan lanjut masak-masak di depan tenda sambil membahas keanehan tadi. Tapi semakin dibahas keadaannya ini malah semakin mencekam. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk tidak membahasnya lagi dan melupakannya. Nah, di sini mereka lanjut masak. Dan kayak kemarin, Ical ini berinisiatif untuk membuat sambal terasi. Dan terasi itu dibakar dulu. Sedangkan Ubed, dia sibuk menanak nasi. Pas dibakar, bau terasi itu enak banget dan menggugah selera makan. Dan di saat mereka ini sedang sibuk dengan masakannya masing-masing, tiba-tiba terdengar seperti ada suara jatuh di belakang tenda mereka. Jadi kayak puk gitu. Seperti suara batu yang dilempar dari atas. Ubed langsung mengarahkan senternya ke sumber suara tadi. Dan emang sih,
Di situ ada beberapa batu yang berserakan. "Apa, Bet?" tanya Ical. "Nggak tahu, Cal. Kayak batu jatuh," jawab Ubed kembali melanjutkan masak. Setelah masakan sudah matang, mereka pun makan dengan lahap. Setelah itu, mereka ini duduk-duduk di teras tenda sambil minum kopi. Tidak lama kemudian, Ubed ini merasa ingin buang air kecil. Dia langsung jalan ke belakang tenda. Dan setelah selesai buang air kecil, samar-samar dari bawah terlihat ada satu orang yang lagi jalan. Dan orang itu tanpa membawa penerangan. Jadi kondisinya malam itu cukup terang oleh bulan. Dia kembali ke teras tenda dan memberitahukan orang itu pada Ical. Cal, ada orang yang baru naik." "Oh ya? Mana?" Ubed menunjuk ke arah orang itu. Dan semakin lama, orang itu semakin mendekat dan terlihat bungkuk. Orang itu menghampiri mereka berdua dan bilang, "Mas, aku boleh minta rokoknya satu ndak?" "Oh, boleh Pak. Bentar ya," ucap Ubed sambil mencari rokoknya. "Ini Pak, silakan." Ubed memberikan satu bungkus rokok ke orang itu, biar orangnya ngambil sendiri. "Ambilkan satu saja," jawab orang itu. Ubed mengambil satu batang rokok dan dikasihin ke orang itu. Kemudian orang itu mengucapkan terima kasih dan berjalan balik turun. "Loh Pak, nggak dinyalain sekalian?" "Udah, nggak usah," jawab orang itu dengan singkat. Nah, di sini Ubed ingat sesuatu, bahwasanya orang yang meminta rokok tadi itu mirip banget dengan salah satu orang yang pernah dijumpai Ubed ketika berada di pos 3. Mengingat itu, dia langsung merinding. Dia mengajak Ical untuk segera tidur. Pintu tenda mereka tutup rapat-rapat dan merebahkan dirinya masing-masing. Ketika sedang tidur, Ubed ini terbangun karena dia terusik oleh suara langkah kaki yang berjalan di dekat tendanya dan suara orang yang lagi nyapu pakai sapu lidi. Dia mengiranya mungkin itu adalah suara langkah kaki pendaki lain yang lewat. Dia kembali melanjutkan tidurnya. Tapi suara langkah kaki itu terus terdengar. Jadi kayaknya di depan tenda ini ada banyak banget orang yang lagi jalan. Karena penasaran, dia berinisiatif untuk melihat keluar. Pintu tenda dia buka sedikit. Dan terlihat ada banyak orang yang lagi jalan. Tapi orang-orangnya ini berwajah pucat semua. Dan sebagian dari mereka berpakaian putih. Bukan cuma itu doang. Tepat di depan tenda, terlihat ada seorang nenek-nenek tua yang lagi nyapu. Rambut dari nenek itu penuh uban dan berpakaian hitam. Nenek itu juga pakai susur gitu. Karena takut, Ubed langsung menutup lagi pintu tendanya dan kembali tidur. Tidak lama kemudian, suara orang yang nyapu tadi tiba-tiba hilang. Dan suara langkah kaki orang-orang itu pun perlahan menjauh. Karena waktu itu masih ngantuk, Ubed melanjutkan tidurnya lagi. Keesokan harinya dia ini bangun. Dan terlihat Ical sudah berada di depan tenda, lagi sibuk bikin kopi. Dia langsung menghampiri Ical ke depan tenda. Dan kejadian semalam masih teringat betul di dalam pikirannya Ubed. Semalam itu pendaki apa bukan ya? Dan siapa nenek-nenek yang lagi nyapu di depan tenda? Ucapnya dalam hati. Dia masih tidak memberitahukan tentang apa yang dilihatnya itu kepada Ical. Pagi itu mereka sarapan dan lekas berjalan menuju ke puncak. Semua peralatan termasuk tenda mereka bawa semua. Dengan tujuan biar nanti dari puncak bisa langsung turun. Singkat cerita, sampailah mereka di puncak Gunung Arjuno sekitar pukul 7 pagi.
Di puncak mereka cuma sebentar, dan sekitar pukul 8 pagi mereka kembali turun. Berjalan turun. Ketika melewati alas Lali Jiwo, Ubed mencari kayu yang semalam dia letakkan di sebelah pohon. Dan ternyata letak kayu itu tidak jauh dari area pelawangan. Jaraknya itu kira-kira 500 meter. Ical yang menyadari hal itu juga merasa heran. Dan yang lebih membuat heran lagi, perjalanan mereka dari Pelawangan sampai di pos 4 itu cuman memakan waktu 1 jam. Terus, kenapa mereka berjalan naik itu hampir 5 jam? Dari sini mereka beranggapan kalau semalam itu memang ada sesuatu yang sengaja memutar-mutar perjalanannya. Di pos 4 itu terlihat sangat sepi. Pendaki yang camp di sini kemarin mungkin sudah turun. Mereka istirahat sebentar, kemudian lanjut berjalan turun. Di sepanjang perjalanan turun beberapa kali mereka bersimpangan dengan pendaki lain yang akan naik. Dan singkat cerita, sampailah mereka kembali di base camp sekitar pukul 1 siang. Sesampai di situ mereka langsung ambil motor dan berkendara turun. Sesampainya di daerah Lawang, mereka ini mampir di sebuah warung untuk makan dan ngopi. Dan di warung itu, Ubed ini browsing tentang mitos dan pantangan Gunung Arjuna via Lawang. Nah, di sini dia menemukan sebuah artikel yang ada hubungannya dengan kejanggalan yang mereka rasakan tadi. Termasuk jangan melewati hutan atau alas Lali Jiwo ketika surut matahari. Dan juga mitos tentang membakar terasi. Dia menceritakan semua itu ke Ical. Dan beruntungnya, makhluk-makhluk yang ada di sana tidak mencelakai mereka. Dan mereka masih bisa pulang dengan selamat.